Mari kita amati peristiwa ini. Kenapa es batu lama-kelamaan akan menghilang jika dimasukkan ke dalam air panas? Bagaimanakah dengan suhu air panas di dalam gelas? Apakah masih panas sama seperti sebelum dimasukkan es batu? Halo kawan belajar, bertemu lagi dengan saya, Kak Mai. Pada video pembelajaran ini, kalian akan mempelajari materi kalor dan pengaruhnya pada mata pelajaran fisika dalam elemen pemahaman fisika di kelas 11 SMA. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian kalor, asas Black, dan penerapannya dalam perubahan suhu dan wujud. Saat es batu dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air panas, es batu dan air panas akan mencapai kesetimbangan termal. Dengan kata lain, suhu campuran di antara keduanya akan berbeda dengan suhu awal. Interaksi yang menyebabkan perubahan suhu ini pada dasarnya adalah perpindahan energi dari satu bahan ke bahan lainnya. Energi yang ditransfer dari satu benda ke benda lainnya karena adanya perbedaan suhu ini disebut sebagai kalor. Setiap materi akan menyerap kalor dengan besar yang berbeda, meskipun kenaikan suhu materi tersebut sama besar. Hal ini secara tidak langsung menjelaskan ada faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara kalor yang keluar masuk ke dalam suatu materi. Kira-kira faktor apa yaitu kawan belajar? Salah satu faktor tersebut adalah kalor jenis. Kalor jenis dilambangkan dengan huruf C kecil. Kalor jenis menyatakan besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg benda sebesar 1 derajat Celcius. Dengan demikian, kalor jenis antara satu benda dengan benda lainnya pasti berbeda. Kalor jenis air berbeda dengan kalor jenis sendok atau logam. Berbeda pula dengan kalor jenis kayu, dan lain sebagainya. Semakin besar kalor jenis benda, maka akan semakin kecil kenaikan suhunya. Kawan belajar, mari kita pikirkan bersama. Manakah yang lebih mudah memanaskan 1 derajat Celcius antara 2 kg besi dengan 1 kg besi? Tentu saja lebih mudah menaikkan suhu 1 kg besi, bukan? Semakin besar massa benda, maka energi kalor yang dibutuhkan akan semakin besar untuk perubahan suhu tertentu. Nah kawan belajar, kalor jenis menunjukkan besaran dari suatu zat yang dirumuskan dengan C sama dengan Q per M dikali delta T. Berikut ini adalah kalor jenis untuk berbagai macam materi. Nah kawan belajar, besarnya kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu suatu benda secara matematis dituliskan sebagai Q sama dengan M dikali C dikalikan delta T. Hasil kali antara kalor jenis benda dan massa benda dikenal dengan kapasitas kalor atau dilambangkan dengan C besar. Secara matematis, kapasitas kalor dapat dituliskan sebagai berikut. C sama dengan C dikali M atau C sama dengan Q dibagi delta T. Hukum kekekalan energi menyatakan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Hukum ini pertama kali dirumuskan oleh Joseph Black. Hukum kekekalan energi didasarkan pada acuan bahwa kalor merupakan suatu energi dan dapat berpindah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Joseph Black juga dikenal dengan prinsipnya dalam ilmu termodinamika, yaitu berkaitan dengan asas Black. Kawan belajar, yang dijabarkan dalam asas Black ini, pertama,
Jika dua buah benda yang berbeda suhunya dicampurkan, benda yang panas akan memberi kalor pada benda yang dingin, sehingga suhu akhirnya sama. Kedua, jumlah kalor yang diserap benda yang dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda yang panas. Ketiga, benda yang didinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Berdasarkan ketiga asumsi tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa bunyi asas Black adalah pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Secara matematis dapat dituliskan bahwa Q lepas sama dengan Q terima. Jika kita ingat bahwa Q sama dengan M dikali C dikali delta T, maka rumus seperti dijabarkan di samping dengan TC adalah suhu akhir dari campuran. Nah kawan belajar, setelah mempelajari kalor dan pengaruhnya tadi, tentunya kalian sudah mengetahui kenapa ya di video awal tadi yaitu es batu yang dimasukkan ke dalam air panas jadi hilang? Betul. Hilangnya es batu terjadi karena adanya perpindahan kalor antara es batu dan air panas. Ingat, pada dua benda yang berbeda suhunya, apabila dicampurkan maka berlaku bahwa kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Baik kawan belajar, demikianlah materi kalor dan pengaruhnya bersama saya, Kak Mai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan dan semangat terus untuk belajar di portal Kawan Belajar BTIKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat berjumpa kembali pada pembahasan materi yang lebih menarik lagi. Salam kawan belajar, sampai jumpa.